Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan. Sosialnya lebih maksimal, maka para pendiri sepakat menyerahkan rumah sakit ini kepada Pemda Jawa Barat. Ya, diserahkan, bukan dijual, ya, diserahkan. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Kali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Ya sahabat, bertemu lagi dengan saya di T23 Channel. Semoga sahabat semua selalu dikasih kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dipermudah semua urusannya. Amin. Ya sahabat, ada berita apa hari ini? Kita bisa lihat ya. Deddy Mulyadi dituduh anti-Islam gegara mau ganti nama RSUD Al-Ihsan. Waduh, ini menarik untuk kita bahas ya, teman-teman semuanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dituduh anti-Islam karena mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Rumah sakit ini terletak di Jalan Utama Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa sebagian besar kritik terhadap kebijakan Pemprov Jabar, termasuk yang mengkritik terkait hal ini, berasal dari pihak-pihak yang tidak berdomisili di Jawa Barat. Tuh, berarti di luar daerah Jawa Barat ini malah yang mengkritik ya. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa banyak pengamat, aktivis, bahkan mungkin influencer atau buzzer kerap melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sebagian besar dari mereka justru berdomisili di Jakarta. Ya, kebijakan ini banyak berbagai pihak yang mendukung dan tidak mendukung. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada beberapa video yang akan saya putar ini ya, yang ini pihak-pihak yang tidak mendukung kebijakan ini. Kita bisa lihat. Kita bicara Rumah Sakit Islam Al-Ihsan di Bandung. Didirikan pada persis 17 Ramadan tahun 1414 Hijriah, bertepatan dengan nuzulul Quran. Ya. Jadi tahun Masehinya 1993. Ya. Pendirinya 6 orang ulama. Ya, ini namanya. Jadi itu asal muasal sejarahnya itu rumah sakit Islam. Itu ya. Kemudian karena keuangan dari yayasan yang terbatas, maka agar rumah sakit ini bisa lebih melayani rakyat Jawa Barat, ya, sehingga fungsi sosialnya lebih maksimal, maka para pendiri sepakat menyerahkan rumah sakit ini kepada Pemda Jawa Barat. Ya, diserahkan, bukan dijual, ya, diserahkan cuma-cuma kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 2004. Seperti itu. Nah, jadi semua orang jadi heran gitu, wah, kok tiba-tiba kemarin ini ada yang merubah nama, ya, Al-Ihsan itu dibuang, gitu. Katanya enggak nasionalis, enggak apa, gitu, diganti dengan menjadi Welas Asih, ya. Kelihatannya memang, ya, di Jawa Barat ada orang nomor satu yang alergi dengan simbol-simbol Islam, ya, alergi dengan sejarah Islam. Ya.
Jadi ini lucu juga gitu ya. Dapat barang gratis, ya, bukannya minimal sejarahnya dipertahankan lah ya. Kok dihapus sama sekali ya, dihilangkan sejarahnya ya. Jejak-jejak sejarahnya dihilangkan, dibuang ya. Sehingga nama Al-Ihsannya hilang. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al-Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital, Kopo Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al-Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al-Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim. Ya, Saya juga nggak tahu. Saya menghimbau kepada siapapun kepala daerah dan orang yang memimpin daerah Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Jadi saya menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Cool. Mungkin respon tengah dulu, silakan Bang Pian. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca. Ya. Welas Asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Betul. Tetapi welas asih tidak ada wilayah Tentu ihsan. transendensi ilahiyat. Betul. Jadi terminologi-terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun kepala daerah dan orang yang memimpin daerah Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Jadi saya menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Betul. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan dan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini. Saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik, tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan. Tapi saya tidak terima. Seenaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Ini kita tidak setuju ya kalau seandainya Deddy Mulyadi ini, walaupun saya bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat, tapi melihat seperti ini kok ada kelihatan lebih membenci istilah-istilah Islam. Seperti RSUD Al-Ihsan itu mau diganti, mau dirubah menjadi Welas Asih, itu kan suatu hal yang apa sih, kayak nggak punya kerjaan lain. Ya sahabat, gimana tanggapan kalian semua setelah kita semua melihat video yang barusan? Ya tidak salah juga ya sahabat ya. Yang namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung.
Nah, tidak salah juga, itu kan pendapat mereka ya. Ya sahabat, setelah kita melihat video yang barusan kita putar ya, kita lihat juga beberapa video yang keperpihakan ke kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat. Kita bisa lihat ya. Deddy Mulyadi mengganti nama daripada Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yang pertama kita pahami bahwa Welas Asih itu adalah dalam bahasa Sundanya, dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rahman Rahim. Artinya memang Welas Asih itu lebih gampang mudah dipahami oleh orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda. Beda dengan orang Padang yang nggak ngerti tentang namanya welas asih. Kalau orang Sunda, ketika orang bilang sing welas sing asih, sing banyak yang welas sing basak yang asih, itu artinya banyak yang mencintai. Ini sifatnya Allah Rahman Ar-Rahim. Lalu yang kedua yang bisa kita pahami bahwa memang ada pengalaman buruk dari yang terjadi di Rumah Sakit Al Ihsan dahulu, yakni terjadi ada indikasi koruptor. Ada rumah sakit ini diindikatorkan para pengurusnya ini melakukan korupsi. Karena kita ketahui bahwa memang rumah sakit ini tadinya adalah milik yayasan yang kemudian dari tahun 2004 ya, tahun 2004 kemudian diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sepanjang tahun 2004 itulah kemudian banyak terjadi indikasi bahwa Rumah Sakit Al Ihsan ini terlibat korupsi yang angkanya sampai 12,8 miliar ya. Cukup besar juga. 12,8 miliar itu ya nggak kecil juga gitu. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah pengalaman yang buruk. Lalu yang berikutnya adalah bahwa memang Kang Deddy Mulyadi ingin agar nanti pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Welas Asih ini akan setingkat dengan pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi tenaga medisnya, alat-alatnya itu akan diupayakan bisa sama seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya target beliau itu ya 2 tahun ke depan lah, bahwa rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang memiliki tentu akreditasi A, setingkat Rumah Sakit Hasan Sadikin, setingkat dengan rumah sakit ya kalau di Jakarta mungkin Cipto ya, atau RSPAD, atau mungkin Rumah Sakit Polri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama ya. Sudah sampai pada akhlak gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur mungkin orang mengatakan ini pencitraan, sekarang sudah jadi gubernur nggak ada urusan ya. Sahabat, kita sudah melihat ya pihak-pihak mana saja yang mendukung kebijakan dari pemerintah Jawa Barat, dan ada yang tidak mendukung juga ya sahabat semua. Kemudian apa sih tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi tentang polemik ini? Bahkan dia dituduh anti-Islam, dicap anti-Islam. Kita bisa lihat ya tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi itu seperti apa. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya, sehingga Bapak bisa memperlihatkan apa kelemahan yang saya miliki. Dari kelemahan yang Bapak tampilkan terhadap diri saya yang selama ini saya jalani, semoga ke depan saya bisa memperbaiki terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon maaf kepada Bapak, kepada Abang yang telah membuat kecewa, asalnya simpati sekarang menjadi tidak simpati. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat, mohon maaf telah mengecewakan Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta. Dan saya akan berguru sama Abang atau Bapak, karena Abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu Abang itu
cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektabilitas seseorang atau populariti seseorang. Sebagai orang berpengalaman layak saya berguru. Tetapi sepengetahuan saya nih Bang, sebagai orang yang beragama, kalau kita jualan Bang, lebih baik menceritakan kebaikan, kehebatan, keunggulan barang yang kita miliki dibanding menjelek-jelekan barang tetangga. Salam hormat buat Abang dan keluarga ya. Semoga Abang nanti lebih terbuka bahwa Abang sebenarnya lagi mendorong agar orang menyukai barang atau orang yang Abang akan promosikan seperti tahun 2024 yang lalu. Jadi kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al-Ihsan menjadi welas asih. Oh iya. Wah itu banyaknya begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat kan dia di profilnya itu kan dulu kan dia pernah jadi aktivis CMI kalau ya, saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti 20-an. kan. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing-carincing pakai kancing secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, Al-Ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-Ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, wakil sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis
nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam, saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Ya sahabat, kita sudah melihat ya berbagai pihak-pihak yang mendukung dan bahkan yang tidak mendukung kebijakan dari Provinsi Jawa Barat. Bisa kita simpulkan ya sahabat ya, Deddy Mulyadi menegaskan kritik terhadap perubahan nama tetap ia hargai. Namun, ia mengingatkan bahwa yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, sahabat. Nama yang baik dan penuh makna harus didukung oleh pelayanan yang berkualitas. Ia mengingatkan manajemen rumah sakit agar tidak hanya berfokus pada simbolik, namun juga memperbaiki mutu layanan agar sejalan dengan nama yang digunakan, terutama apabila nama itu memiliki nilai religius. Bahkan ya Pak Deddy Mulyadi juga mengungkapkan sesuatu juga ya. Gubernur Deddy Mulyadi mengungkapkan keheranan mengapa saat nama Al-Ihsan yang memiliki makna sakral dipakai dalam kasus pelanggaran hukum seperti korupsi. Tidak ada satupun pihak yang bersuara atau memberikan kritik. Aduh, ini ya yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Jawa Barat yang mengganti nama Al-Ihsan ya, rumah sakit, menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Jadi intinya untuk meningkatkan pelayanan sahabat. Ya, menurut tanggapan saya ya sahabat ya, kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berani mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih, itu pasti ada riset sebelumnya, ada observasi sebelumnya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan, kenapa tidak kita sebagai masyarakat juga mendukung ya, sahabat ya. Kemudian dari Pak Deddy Mulyadi yang dicap sebagai anti-Islam, dan banyak berbagai pihak juga yang telah mengecap Pak Deddy Mulyadi sebagai anti-Islam. Kalau menurut tanggapan saya ya, selama tidak melarang ibadah
kok saya sih nggak ada masalah ya, malah Pak Dede ini ya, kan dia tidak melarang ibadah malah. Cuman ini kan rumah sakit ada sejarahnya ya kan. Semoga saja dari Pemkot atau pemerintah Jawa Barat ada solusinya untuk jalur penengahnya. Paling itu sih dari saya. Ya, untuk teman-teman sekalian, sahabat sekalian, jangan lupa ya untuk mendukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Untuk apa? Untuk terus berkembang teman-teman. Yang sudah subscribe, saya mau terima kasih. Semoga diberi kemudahan, kesehatan, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Ya sahabat, tunggu video-video selanjutnya.